Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sahlan dengan NPM 4525210066. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar algoritma dan struktur data. Oke, lanjut, di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada data NPM saya sendiri 4525210066. Yang kedua itu menerangkan langkah sort. Saya mendapatkan metode quicksort dikarenakan NPM saya genap, dan menjelaskan mengenai manfaat penggunaan metode sort. Yang ketiga itu menyusun heap tree, minimum heap tree, dan menyusun data ascending, serta manfaat struktur heap. Yang keempat ada langkah penelusuran BFS, yang kelima ada hash table, dan yang terakhir ada daftar pustaka serta pernyataan. Oke, di sini penjelasan quicksort. Quicksort itu algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer atau bagi dan taklukkan. Nah, cara kerjanya dimulai dengan memilih satu elemen sebagai pivot, kemudian membagi data menjadi dua bagian, yaitu data yang lebih kecil dari pivot di sebelah kiri dan data yang lebih besar di sebelah kanan. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga seluruh data tersusun secara berurutan. Nah, manfaat menggunakan sorting itu sendiri adalah proses pengurutan data berdasarkan urutan tertentu, seperti dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Proses ini bermanfaat untuk mempermudah pencarian data, memudahkan analisis, serta penyajian data agar lebih rapi dan mudah dibaca. Selain itu, banyak algoritma lain seperti binary search dapat bekerja lebih cepat jika data telah diurutkan. Oleh karena itu, sorting menjadi salah satu proses penting dalam berbagai aplikasi seperti sistem akademik, penjualan, dan pengolahan data. Nah, di sini ada proses quicksort-nya, di mana dengan data awal itu 4525210066. Langkah 1 itu pemilihan pivot, yaitu 4. Nah, di bagian kirinya itu ada 22, 1, dan 00. Di kanan ada 55 dan 66. Langkah 2-nya itu sort bagian kiri. Pivotnya 2, menjadi 10022. Nah, langkah 3, sort kiri dengan pivot 1. Langkah 4 itu sort kiri dengan hasil 00. Nah, angka 5 itu bagian kanan dikarenakan sudah terurut, jadi langsung dimasukkan ke subarray yang sudah terurut dengan digabungkan semuanya menjadi 00, 122, 455, 66. Lanjut ke materi heap tree. Saya mendapatkan minimum heap dengan penjelasan struktur data berbentuk complete binary tree yang memiliki aturan bahwa nilai setiap parent selalu lebih kecil atau sama dengan nilai child-nya. Dengan aturan sebagai tersebut. Elemen bernilai paling kecil selalu berada di root sehingga dapat diakses dengan cepat. Minimum heap biasanya digunakan untuk mengolah data berdasarkan prioritas dan memiliki operasi utama seperti insert, delete, dan juga pick. Manfaat struktur heap tree itu untuk mengolah data berdasarkan prioritas dan mempercepat pengambilan nilai minimum atau maksimum. Heap juga digunakan dalam implementasi priority queue, algoritma heap sort dengan kompleksitas operasi O, log n untuk menyisipkan dan menghapus data. Heap menjadi struktur data yang efisien untuk mengolah data dalam jumlah besar. Oke, ini untuk proses min heap-nya dengan data awal 4525210066. Di mana tahap satunya itu memasukkan root, angka root yaitu 4. Nah, tahap 2-nya itu masukkan posisi 5 sebagai posisi aman karena 5 lebih besar dari 4. Lanjut ke tahap 3, masukkan 2. Ditukar dengan angka 4 dikarenakan 2 lebih kecil dari 4. Tahap 4 itu masukkan 5. Nah, tahap 5 itu 2 ditukar dengan induknya yaitu 5. Nah, warna yang ungu itu proses penukaran. Tahap ke-6 itu 1. Masukkan 1, lalu tukar dengan 4, dan tukar dengan root 2. Tahap 7, masukkan 0. Tukar naik hingga menjadi root baru. Tahap 8, masukkan 0 ke 2. Lalu tukar naik ke level 1, dan ini untuk tahap yang terakhir.
Oke, ini untuk hasil dari MinHip dengan data npm saya sendiri menjadi seperti ini. Hasil akhir data ascending yaitu 0012245566. Lanjut ke materi BFS atau Breadth First Search. BFS adalah algoritma penelusuran pada struktur data, graph, atau tree yang mengunjung setiap simpul atau node secara melebar level demi level. Algoritma ini dimulai dari satu node awal, kemudian mengunjungi sebuah node yang bertetangga terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke node pada level berikutnya. Dalam prosesnya, BFS menggunakan struktur data queue atau antrian untuk menyimpan urutan node yang akan dikunjungi. Ini untuk soalnya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Langkah pertama itu QA, visit A, masukkan simpul awal ke dalam antrian. Langkah kedua itu Q, B, dan C, visit A, B, C. A-nya itu keluar antrian, lalu lihat panah dari arah A menuju ke B dan C. Keduanya itu dimasukkan ke antrian. Nah, langkah 3, Q, C, dan D itu visit ke A, B, C, D. B-nya itu keluar antrian, lalu lihat panah dari B menuju C dan D. Karena C sudah tercatat, hanya D yang masuk antrian. Nah, langkah yang keempat itu Q, D, dan F. Visit A, B, C, dan F. C-nya itu keluar antrian menuju ke F, masukkan F ke dalam antrian. Nah, langkah yang keempat itu Q, F, E, visit ke A, B, C, D, dan F, E. D-nya itu keluar antrian, lalu lihat dari D ini menuju ke C dan E. Karena C sudah tercatat, hanya E yang masuk ke dalam antrian. Nah, langkah yang keenam dari QE itu visit ke semuanya, lalu F-nya itu keluar antrian. Tidak ada panah keluar dari F yang menuju simpul baru. Nah, langkah yang terakhir, E-nya itu keluar antrian, panah dari E menuju ke F. Nah, karena F-nya sudah tercatat, antriannya kosong atau prosesnya sudah selesai. Lalu masuk ke table hash. Table hash adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mencari data dengan sangat cepat menggunakan pasangan key atau kunci dan value atau nilai. Hash table bekerja dengan menggunakan hash function, yaitu fungsi yang mengubah sebuah key menjadi indeks tertentu pada sebuah array, sehingga data dapat disimpan atau dimasukkan, diakses tanpa harus mencari satu persatu. Oke, jadi fungsi hash table itu jadi hash key sama dengan key mod 11. Ini untuk yang A. Dengan npm saya sendiri, npm akhir yaitu 66. Nah, 66 dibagi 11 itu habis jadi 0. Nah, ini untuk soal yang B. Dari npm 66 min 1 sampai dengan min 5. Ini untuk yang 65-nya atau min 1-nya. 65 dibagi 11 itu jadi angkanya 10 atau soal 10. Nah, yang 64 dibagi 11, 9. 63 mod 11 sama dengan 8. 62 mod 11 sama dengan 7. Dan yang terakhir 61 mod 11 sama dengan 6. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang C dengan npm plus 1 sama dengan plus 5. Itu 67 sebagai angka plus 1, di mana 67 dibagi 11 itu sama dengan 1, jadi dia slot 1. Nah, 68 mod 11 sama dengan 2, 69 mod 11 sama dengan 3, 70 mod 11 sama dengan 4, dan yang terakhir 71 mod 11 sama dengan 5. Ini untuk daftar pustakanya atau referensi. Oke, ini untuk pernyataannya, saya menyatakan bahwa tugas yang telah saya selesaikan disusun berdasarkan materi yang telah saya pelajari dari berbagai sumber referensi serta penggunaan AI untuk membantu saya memperdalam pemahaman terkait materi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.